Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai dengan terakhir nih kok kemarin Umar nih insyaallah di babur rahmah wasyafaqoh, ya, kasih sayang umat Islam diajari oleh Rasul menyayangi setiap manusia, bahkan terhadap orang non muslim sekalipun. Ini ada cerita terakhir insyaallah ini ya. An Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu ra'a rajulan min ahli Madinah min ahli dhimmah. Suatu ketika Umar melihat ada seorang kafir dhimmi. Jadi ahli dhimmah itu orang kafir yang dilindungi oleh orang Islam. Kenapa dilindungi? Mereka hidup di negara yang mengikuti pemerintahan Islam ketika itu, pemerintahan Khalifah Umar. Dia tetap tidak beriman, tetapi diberi hak hidup. Siapa contohnya? Nabi sendiri. Jadi Nabi ketika di Madinah lalu membangun pemerintahan, ada namanya Piagam Madinah. Orang-orang yang memang sudah tinggal di situ dan beragama lain tetap boleh hidup di Madinah, tidak diusir, tetap boleh melaksanakan agamanya. Nah, dengan catatan tidak saling mengganggu dengan agama Islam tentunya ya. Itu namanya kafir dhimmi. Tapi kalau kafir harbi, kafir tapi memang nyata-nyata mengancam umat Islam, namanya kafir harbi, yaitu lain hukumnya ya. Jadi ini ada seorang kafir tapi kafir dhimmi, minta-minta al abwabin nas, ke pintu-pintu orang, ke manusia, dari pintu ke pintu. Wa huwa syaikhun kabir, dia sudah tua. Maka Umar mengatakan pada orang ini, ma ansofnaka akhadna minkal jizyah madum tasyaban summa doyanakal yaum. Jadi Umar itu merasa berdosa, saya merasa bersalah. Jadi ma ansofnaka, saya merasa tidak adil kepada sampean. Dulu waktu sampean masih muda, jadi akhadna minka al jizyah, dulu sampean masih bayar jizyah. Jizyah itu seperti pajak ya, tapi bukan pajak. Ya, jizyah itu bukti apa? Ketundukan. Jadi karena mengikuti tatanan pemerintah, kalau kita mungkin di lingkungan paling rendah ya, di lingkungan RT bayar iuran RT gitulah, untuk kemaslahatan bersama kan biasa begitu ya. Jadi bukan pajak, ini jizyah itu dibedakan. Waktu sampean masih muda, tetapi sekarang sampean tua kok tidak punya pekerjaan lagi, sekarang kok minta-minta. Akhirnya wa amaro bi ayyujri alaihi qutuhu min baitimalil muslimin. Maka Umar memerintahkan kepada Menteri Keuangan ini agar orang ini, orang kafir dhimmi yang sudah tua, yang tidak punya pekerjaan ini, mungkin tidak punya keluarga, agar dijamin oleh negara. Padahal ini baitul malnya orang Islam, dari baitul malil muslimin. Jadi orang kafir dihidupi, diberi hak apa? Dipensiuni gitu. Nah, itu sampai seperti itu. Jadi tidak ada sama sekali ajaran untuk apa namanya memusuhi, memerangi gitu ya. Waqala Aliun bin Abi Thalib. Nah, satu ketika Ali mengatakan, annahu qala raaitu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini memang kisah tentang Sayyidina Umar ya. Jadi Umar yang keras, yang tegas itu ternyata hatinya sangat lembut. Jadi betul-betul meneladani Rasulullah. Jadi Umar itu ditakuti oleh siapapun, jin aja takut, tidak hanya manusia. Tetapi ternyata lembutnya luar biasa seperti ini. Jadi tadi ada orang tua, loh sampai dulu itu kan aktif bayar iuran, sekarang ini kenapa sudah tua, sudah tidak punya pekerjaan lagi? Ya sudah, dibayar oleh negara, hidupnya dibiayai oleh negara. Nah, ini satu ketika Ali mengatakan pernah saya melihat Umar itu wa ala katifihi kotabun wa huwa ya'du bi bil abtaghi. Ada yang mengatakan Umar ini mengendarai untanya atau apa, kudanya begitu. Dia itu sedang mengejar-ngejar di daerah Abtoh. Jadi sedang terburu-buru mengejar sesuatu. Nah, ini dalam cerita ada seekor keledai atau unta yang lepas dari Baitul Mal itu. Fakulta lu ya Amirul Mukminin
aina tasiru. Saya bertanya, kenapa kok tergesa-gesa sekali wahai Amirul Mukminin, Pak Presiden, sampean mau kemana kok buru-buru sekali? Faqala ba'irun nadda minas sadaqah fa ana atlubu. Ini ada seekor unta yang lepas, unta dari sedekah yang mestinya milik negara itu di Baitul Mal itu, ada yang lepas satu. Fa ana atlubu, maka saya mencari. Loh, kenapa harus presiden sendiri nggak menugaskan kepala Baitul Malnya saja gitu. Ya fakultu lahu, maka saya katakan kepada Umar ini sebagai presiden, laqad adlalta al khulafa mim ba'dika. Wah, lah kalau sampean begini sikap sampean ini sebagai presiden kok harus ngejar-ngejar unta yang hilang sendiri? Kenapa nggak nyuruh stafnya saja? Berarti sampean nanti adlalta al khulafa, nanti sampean menghinakan para khalifah pengganti sampean nanti. Nanti khalifah setelah sampean nanti seperti ini, ngurusi kambing yang lepas, ngurusi, masa presiden ngurus unta yang lepas begitu. Akhirnya dijawab oleh Umar, qala la talumuni ya Abul Hasan. Sayyidina Ali, wahai bapaknya Hasan, jangan mencela saya gitu. Fawalladzi ba'atsa Muhammadan bil haqqi, demi Allah ya, demi zat yang mengutus Nabi Muhammad dengan hak. Lau anna anakon dhahaba bisyati'il furati la'u khodu biha Umaru yamal qiyamah. Nah, jadi Saudara Ali, kamu jangan mencela saya, jangan karena saya ini presiden lalu nggak boleh mencari unta milik negara yang hilang, enggak begitu. Demi Allah, kalau saja ada seekor unta yang lepas sampai nanti atau posisinya itu di Sungai Furat. Sungai Furat itu di daerah mana? Basra ya, daerah Irak. Padahal ini di Madinah jauh. Karena waktu itu kawasan Basra sudah masuk pemerintahan Umar. Seandainya di daerah sana itu ada orang kecurian unta misalnya, ada orang yang untanya hilang, nanti saya akan ditanya. Jadi la'u khodu biha, pasti nanti akan dihukum, akan interogasi, diminta pertanggungjawaban biha gara-gara unta yang hilang tadi yaumul qiyamah, besok hari kiamat. Jangan sampai ada ini harta milik negara yang hilang, nanti saya yang ditanya. Betul yang ada staf, tapi kan tetap penguasa tertingginya ya khalifah. Ndak bisa main wah iki kepala bulognya gak bener dipecat. Ya presiden nih sing ditanyai. Mungkin ya tanggung jawabnya benar, tapi tetap yang ditanya Allah pertama kali presiden. Jadi tidak bisa lari dari tanggung jawab. Itu Umar ya. Jadi jangankan di Baitul Mal Madinah, misalnya di daerah Furat sana, di daerah paling pinggir dari wilayah Islam ketika itu, kalau ada sesuatu yang nggak beres, saya Umar, dia menyebut Umar ini karena Umar sebagai khalifah. Umar nanti akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Li'annahu la hurmata liwalin doya'al muslimin. Ya, ini alasan Umar, sesungguhnya tidak ada lagi kehormatan bagi seorang pemimpin, wali, seorang liwalin itu yang menguasai, yang ngurusi doya'al muslimin, yang menelantarkan urusan orang Islam. Wala li fasikin rawaghal mukminin, juga tidak ada lagi kehormatan orang-orang fasik yang mencela atau meremehkan, melecehkan orang-orang mukmin. Jadi tidak boleh kepentingan orang mukmin itu diremehkan. Jadi harus sangat diperhatikan. Nah, ini saya kira kita punya tanggung jawab ya sama ya seperti Umar sebagai khalifah. Kita mungkin ya pada level kita masing-masing. Karena dulu Nabi mengatakan kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua, setiap kamu tanpa kecuali, sampai pada pembantu rumah tangga itu loh nanti juga ditanya. Kan gitu kata Nabi ya. Mungkin dia nggak jadi apa-apa di masyarakat, hanya punya keluarga. Nah, kepala keluarga itu pemimpin. Istrinya gimana? Kan perempuan nih, perempuan sebagai kepala di rumah tangga suaminya, kalau suaminya bekerja ditanya juga. Bahkan pembantu itu yang kemana-mana ditanggung oleh majikan tetap dimintai pertanggungjawaban atas tanggung jawabnya ngurusi harta majikannya itu.
Nah, jadi seperti itu, tidak ada yang bebas. Maka Umar itu komitmen kepemimpinannya itu sampai seperti itu, tidak mau menelantarkan urusan rakyat. Jadi kalau dulu ada cerita yang lain mungkin, itu ada seekor anak unta, ada yang menyebut anak keledai di daerah Basrah yang mati gara-gara ada jalan yang rusak. Jadi ada jalan yang berlubang, mungkin dalam atau bagaimana. Anak keledai itu jatuh, mungkin apa keinjak sampai mati. Dengar Umar itu di Madinah, nangis Umar itu. Loh, gimana kok sampai? Terus para sahabat juga heran. Sampean ini presiden, masa gara-gara anak keledai yang remeh itu ditangisi? Saya nangis bukan anak keledainya. Yang saya tangisi nasib saya nanti di akhirat itu. Kalau sekarang mungkin gara-gara itu bisa diganti pemilik keledainya tuh, ini karena infrastruktur yang nggak bagus, itu kan tanggung jawab pemerintah ini. Jalan yang rusak ini tanggung jawab pemerintah. Kalau menyebabkan kecelakaan gara-gara itu, yang bertanggung jawab pemerintahnya. Itu Umar sebagai khalifah. Saya bisa ganti 10 kali lipat harga anak keledai itu, dan mungkin orang pemiliknya ridho. Tapi siapa yang bisa menjamin saya besok nggak ditanya oleh Allah, sebagai presiden kok sampai ada jalan rusak nggak tahu? Itu tanggung jawab presiden itu. Nah, jadi begitu kalau Umar ya. Ini kalau presiden kita seperti Umar itu enak kira-kira. Jadi ada apa gitu masalah rakyatnya itu nangis Umar itu sudah. Waduh, nanti itu pertanyaan saya. Ini la ukhadhu biha. Nanti saya akan ditanya. Saya akan diambil, saya akan dihukum. Gara-gara itu di hari kiamat nanti. Ya, ini presiden yang amanah itu kira-kira seperti Umar itu. Jadi sampai ada unta lepasnya dicari sendiri, nggak usah nyuruh yang lain. Orang lain bisa melaksanakan tugasnya, tetapi tanggung jawabnya tidak akan bisa. Seperti dulu ya, ngangkut apa dulu? Ngangkut gandum sendiri di bekul itu. Stafnya ya bingung, masa presiden mekul gandum ya gak pantas. Betul, kamu sebagai staf Baitul Mal bisa, tetapi kamu tidak akan bisa nanggung dosa saya, kata Umar. Jadi ini contoh satu kepemimpinan yang luar biasa, amanah. Jadi tentu dalam level kita masing-masing saya kira kita patut ya meneladani Umar ini. Tanggung jawab kita mungkin tidak sebesar Umar sebagai presiden, mungkin ya apalah itu, tapi harus sungguh-sungguh ditunaikan. Jangan sampai sedikit pun ada yang dikhianati amanah-amanah itu. Wa anil Hasan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala budala ummati la yadkhulunal jannata bi kasrati sholatin wala siyamin. Budala itu kekasih-kekasih Allah atau disebut para wali. Ada wali namanya wali abdal. Macam-macam tingkatannya itu di dunia sufi, tapi saya tidak paham itu. Tapi ada yang cukup populer namanya wali abdal. Wali abdal itu ada menyebut jumlahnya beberapa. Tapi kalau wali kutub itu hanya satu setiap zaman itu. Dan dulu yang terkenal misalnya Syekh Abdul Qadir Jilani, itu namanya wali kutub. Tapi di bawah beliau itu ada namanya wali abdal, itu di masing-masing daerah ada. Itu budala. Di orang-orang yang sangat dikasih oleh Allah. Jadi wali itu kekasih Allah. Ummati, kata Nabi, di antara umatku ada orang namanya wali. Jadi istilah wali itu di zaman Nabi sudah disebutkan. Bahkan dalam Quran pun Allah menyebut inna auliya Allahi. Eksplisit Allah menyebut dengan kalimat auliya, para kekasih Allah. Nah, Nabi menjelaskan di sini namanya abdal budala ummati layat khurunal jannah bikasroti sholatin wala siyamin. Mereka itu tidak masuk surga karena banyaknya sholat atau banyaknya puasa yang mereka lakukan. Walakin birahmatil qulubi wasalamatis suduri wasakhawatin nafsi warahmatil jami'il muslimin. Nah, ternyata yang lebih menentukan masuk surganya para wali abdal itu, tentu juga orang lain ya yang ingin masuk sana itu. Bukan berarti kita tidak perlu sholat, bukan ya. Tentu sholat sudah pasti tidak boleh ditawar gitu, maksudnya. Sholat itu dalam perang pun wajib sholat, tidak boleh ditinggalkan begitu. Artinya itu tidak dibahas, bukan itu penentunya.
Tetapi kata Nabi, birahmatil qulub, dengan kelembutan hati, hati yang penuh kasih sayang, itulah yang masuk surga. Meskipun sholatnya banyak, puasanya banyak, tapi kalau hatinya keras misalnya, kereng murang-muringan, itu tidak bisa masuk surga kata Nabi. Hanya orang-orang yang hatinya lembut. Salamatis sudur, dadanya selamat, ya sama saja ini hati ya. Hatinya selamat dari penyakit-penyakit, maksudnya tadi dengki, sombong, bakhil, apalagi segala macam itu, ujub dan sebagainya, itu namanya penyakit marad, amradus sudur. Nah, hati yang bebas dari semua itulah yang bisa masuk surga. Sampai Nabi kan mengatakan, kalau ada sekecil dzarrah kesombongan itu sudah tertolak masuk surga. Tegas Nabi katakan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya masih ada sekecil dzarrah, sebiji atom kesombongan, itu sudah tertolak, tidak akan bisa. Karena di surga tidak ada orang sombong, di surga tidak ada orang mekitik, tidak ada orang mentang-mentang, itu tidak ada. Mungkin di dunia banyak ya, di jalan tuh orang mentang-mentang sok penting, ngebelan nyenggolan wong gitu, gak gelem ngalahan. Itu namanya orang, tidak akan masuk surga orang seperti itu. Siapa yang bilang? Nabi, ya bukan saya. Kalau saya belum tahu, tapi Nabi jelas mengatakan ini. Bahkan para wali abdal pun masuk surga bukan karena sholatnya, tetapi karena kasih sayang, kelembutan hatinya, selamatnya hati dari penyakit. Sakhawatin nafsi, jiwa yang dermawan, yang peduli. Dermawan itu sakhawah, kalau orang Jawa itu gak mentalan, gak isoan. Melihat ada orang punya kesulitan, punya masalah, direspon, responsif, cepat tanggap bahasa kita. Itu namanya sakhawah. Lalu warahmati li jami'il muslimin, penuh cinta, penuh kasih sayang pada semua orang Islam tanpa kecuali. Sak partai maupun beda partai tetap semua dikasih. Kalau sekarang kan tidak, itu beda partai, beda organisasi seringkali sudah berpengaruh pada sikap rahmah yang ada dalam hati. Nah, itu maka ini ajaran yang sangat fundamental. Islam itu memang mengajari kita penuh cinta, penuh kasih kepada siapa saja tanpa kecuali. Makanya kalau dulu ya orang-orang jahat itu tidak dijahati, dikasihi. Ya mungkin salah satu bentuk kasihnya diserahkan polisi, gak dikeprui. Orang sekarang kan sadis gitu ya. Naudzubillah. Jadi sadisme itu menjadi penghalang orang masuk surga. Warwa Abdul Wahhab bin Muhammad al-Asqalani bisa Marqondi bi isnadi an Hamid an Anas bin Malik, sanadnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min haqqil muslimin alaika. Ini Nabi mengingatkan ada 4 hak orang Islam yang wajib bagi kamu, yang wajib kita laksanakan. Ini antu'ina muhsinihim. Yang pertama, hendaknya kamu menolong orang-orang yang berbuat baik di antara orang muslim itu. Jadi orang muslim yang berusaha melakukan satu kebaikan, kita wajib ini. Jadi alaika itu wajib bagi kita mendukung, mensupport dengan apa saja. Kalau bisa dengan dukungan materi, dengan dukungan kekuasaan, dengan dukungan fisik, paling tidak dukungan doa gitu ya. Kita doakan mudah-mudahan hasil, mudah-mudahan selamat, mudah-mudahan apa saja. Itu tu'ina muhsinim. Tidak boleh orang yang berbuat baik kita biarkan itu. Kita harus mendukungnya dengan segala kapasitas dan bentuknya. Lalu kedua, wa antastaghfira limudznibihim. Nah, sebaliknya ini, kalau ada orang yang berbuat dosa, ada orang Islam kok melakukan satu tindak kejahatan, mohonkan ampun. Allahumma ghfir itu ya. Jadi antastaghfira limudznibihim, bagi pelaku-pelaku dosa di antara orang Islam, mintakan ampun mereka kepada Allah. Makanya kita kan habis salat, astaghfirullahal azim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibat. Orang punya hak-hak yang wajib bagi kita.
wali jami'il muslimin wal muslimat. Semua orang Islam ya Allah yang berdosa, ampuni mereka. Itu yang kita doakan setiap kali sholat itu. Jadi ini memang itu kata Nabi kewajiban kita, itu hak orang Islam untuk kita mohonkan ampun kesalahan mereka. Lalu wa antad'u limudbirihim, hendaknya kamu mengundang, memanggil orang-orang yang berpaling, yang lari dari agamanya atau menjauh dari kamu. Kok misalnya menjauh dari kita karena masalah apa? Masalah agama, yus aku gak enak, gak tahu melok jamaah misalnya, ya itu jangan dibiarkan, panggil dia. Sampeyan lapo kok gak melok? Gak duwe sarung, tak tukokno sarung. Kalau gitu kalau perlu. Itu namanya tad'u mudbirihim, bagi yang berpaling sampean panggil dia. Sampean klarifikasi, sampean tanya, mungkin ada sesuatu yang membuat dia tidak mau lagi bersama orang Islam yang lain. Lalu yang ketiga, yang keempat, wa antuhibba taibahum. Nah, hendaknya sampean juga mencintai orang-orang muslim yang bertaubat. Mungkin orang muslim itu pernah melakukan kejahatan, kesalahan, tapi kalau sudah bertobat harus dicintai dia. Jangan tetap dimusuhi. Nah, banyak sekarang ini ya begitu. Orang yang sudah terkena misalnya apa kasus terpidana, ini mantan narapidana, itu kan seakan-akan tidak bisa hilang sebutan itu. Padahal mungkin dia sudah bertobat betul, bahkan bisa lebih baik ibadahnya dibanding kita. Tapi kadang-kadang hati ini masih nggak bisa nerima itu. Ini biar nyolongan misalnya. Ini biar tahu dihukum ini. Nah, maka bagi orang-orang yang bertobat, maka kita wajib mencintai mereka. Ya tentu dengan kecintaan yang sebenarnya ya. Cintaan itu artinya tadi, kalau dia baik kita dukung, kalau dia masih juga salah kita mohonkan ampun sambil diperingatkan. Kalau mau lari dipanggil, jangan sampai meninggalkan agama ini, dan cintai mereka. Ini kata Nabi. Jadi memang Nabi mengajarkan soliditas, kekompakan, kerukunan di antara sesama ini, saling mendukung. Hadatsana Abdul Qasim Abdurrahman bin Muhammad, hadatsana Faris bin Murdawiyah, hadatsana Muhammad bin Al-Fadl, Ya'la bin Ubaid, Abdurrahman bin Ziyad, an Abi Ayyub radhiyallahu taala anhu qala. Abi Ayyub sanadnya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lil muslimi ala akhihi sittu khisalin wajibatin. Ini malah 6 ya. Kata Nabi, setiap orang Islam itu bagi saudaranya atau wajib atas saudaranya 10 khisal yang wajib, tanggungan atau tanggung jawab yang wajib ditunaikan. Pertama, in taraka minha wahidatan faqad taraka haqqan wajiban. Ini 6 ini semua harus ditunaikan. Kalau ada satu saja ditinggalkan, jadi kalau seorang muslim itu meninggalkan salah satu kewajiban kepada sesamanya yang 6 ini, berarti dia telah meninggalkan satu kewajiban. Jadi taroka haqqan wajiban, sungguh dia telah meninggalkan hak orang Islam lain yang wajib bagi dia. Pertama, idza da'ahu ayyujibahu, kalau mengundang hendaknya dijawab, atau kalau bertanya hendaknya dijawab, kalau memanggil hendaknya dijawab panggilannya. Tapi sering dimana kalau mengundang, misalnya mengundang apa, punya hajat, sampai ke rumah nanti, nah itu wajib. Nah, kecuali memang ada udzur syar'i ya. Tapi kalau tidak ada halangan maka itu wajib datangnya. Kedua, wa idza marido ayyaudahu, kalau sakit orang Islam itu, maka Islam yang lain wajib nyambangi. Jadi yauda itu membesuk, mengunjungi. Wa idza mata ayahduru, kalau meninggal, nah wajib orang Islam yang lain untuk menghadiri. Maksudnya ya merawat sampai memakamkannya. Kalau perlu, kalau di sini ya sampai ditahlili pisan itu 40 hari, 100 hari silakan. Itu kewajiban kalau ada orang Islam yang meninggal. Lalu yang keempat, wa idza laqiyahu ayyusallima alaih, kalau ketemu maka hendaknya mengucap salam kepadanya. Kalau ketemu sama muslim, kita punya kewajiban mengucap salam. Memang di dalam hukum mengucap salam itu sunnah ya, tapi yang menjawab itu wajib, ini hukum fikih. Tapi kalau menurut Nabi ini enggak. Kalau ketemu muslim sebaiknya, atau kamu wajib mengucap salam kepadanya, mendoakan keselamatan kepadanya. Jadi ini satu tegur sapa yang memang luar
biasa dan hanya dimiliki oleh Islam, itu mendoakan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau lengkap. Minimal assalamualaikum ya. Mudah-mudahan sampean diselamatkan oleh Allah. Ini tidak ada agama lain yang punya tata krama tegur sapa seperti itu kecuali Islam. Jadi apalagi sesama muslim yang jelas ya. Yang kelima, wa idza istansahahu ayyun sihahu. Kalau memang minta nasihat, ada orang Islam yang lain minta nasihat, minta pendapat, ingin bermusyawarah, hendaknya juga dia memberi nasihat semaksimal kemampuan tentunya ya. Tentu nasihat yang yang proporsional, yang sesuai dengan kapasitasnya. Wa idza atosha ayyushammitahu. Kalau bersin atau itu wahing bahasa Jawanya, maka orang Islam lain yang mendengar mengucapkan atau mendoakan yarhamukallah gitu. Kalau mendengar orang Islam kok wahing, maka ucapkan, doakan, mudah-mudahan kamu dirahmati oleh Allah. Ini 6 khisal kata Nabi yang menjadi kewajiban bagi seorang muslim atas orang Islam yang lain. Jadi kalau diundang datangi, kalau sakit dibesuk, kalau meninggal dirawat sampai dikuburkan, didoakan. Kalau bertemu ucapkan salam. Kalau minta nasihat, nasihati dia. Kalau bersin didoakan. Wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala ma min nabiyyin illa wa qad ra'a. Tidaklah seorang nabi pun kecuali bahwa mereka telah menggembala. Jadi ra'a itu jadi penggembala. Qalu ya Rasulullah wa anta qad ra'aita. Wahai Rasul, apakah engkau juga pernah jadi penggembala? Qala na'am ra'aitu. Iya sudah. Kan dulu Nabi itu masih kecil menggembala ya, menggembala domba. Jadi ketika lahir ayahnya sudah tidak ada, diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Abdul Muthalib wafat, diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib punya beberapa ekor domba yang salah satu penggembalanya Nabi Muhammad waktu itu belum jadi Nabi. Jadi setiap Nabi itu punya pengalaman menggembala. Ini gembala itu gambaran jadi pemimpin yang bisa mengarahkan, yang bisa menyelamatkan, melindungi gembalaannya itu. Kalau orang lain sekarang kan orang Kristen itu para pemimpin tokoh agama mereka disebut para penggembala. Tapi yang dimaksud di hadis ini tentu penggembala yang sesungguhnya. Karena memang seperti itu peran seorang rasul, seorang nabi. Jadi bisa mengarahkan, bisa menyelamatkan gembalaannya, rakyatnya atau anak buahnya atau umatnya ini. Dihindarkan dari bahaya, diarahkan ke tempat yang banyak sumber makanan dan seterusnya. Itu tugas penggembala. Qala al-Faqih rahimahullah, al-hikmatu fi ra'yil anbiya. Ini penjelasannya. Jadi Syekh Nasr bin Muhammad penulis kitab ini menjelaskan hikmah dari bahwa para nabi itu adalah seorang penggembala. Jadi ra'yil anbiya, penggembalaan oleh para nabi shalawatullah alaihi wasallamu, mudah-mudahan rahmat ta'zim dari Allah dilimpahkan kepada mereka. Annallahu ta'ala ibtalahum alal bahaimi awalan. Nah ini karena memang tujuannya Allah mencoba, ibtala, menguji para calon nabi ini alal bahaimi untuk mengendalikan atau menggembalakan ternak. Ternak itu kan tidak berakal, tetapi bisa bergerak seperti manusia, bisa melihat, bisa mendengar gitu. Cuma tidak tahu halal apa haram, domba itu tidak tahu. Ini pagar tanah kebun orang, ya dia tidak tahu, pokoknya kalau hijau ya dimakan aja. Nah yang tahu penggembalanya. Nah jadi Nabi itu dilatih untuk bisa mengendalikan hewan-hewan bahaim mula-mulanya hatta tazharu syafaqatum. Nah ini sehingga akan kelihatan, akan muncul rasa kasih sayangnya ala khalqi, kepada makhluk-makhluk Allah. Kalau kepada hewan-hewan ternak saja dia punya rasa kasih sayang tadi, menyelamatkan, jangan sampai kecebur ke sungai, jangan sampai merambah tanaman orang nanti bisa diserampang kan gitu kalau di sini ya. Nah, itu tugas para penggembala. Nah, kalau mereka punya rasa syafaqah,
rasa kasih sayang kepada makhluk Allah yang lain, wa a'lamu bihim, dan tentu Allah lebih tahu ya, lebih paham. Wa idza wajadahum musyfiqina 'alal bahaimi ja'alahum anbiya'a. Nah, kalau mereka kemudian punya rasa kasih sayang kepada hewan-hewan ternak itu, Allah menjadikan mereka sebagai nabi. Wa ja'alahum musallatina 'ala bani Adam fi amri dinihim. Mereka pun juga dikuasakan, diberi kewenangan untuk mengurusi manusia ala bani Adam fi amri dinim, tentang urusan agamanya. Jadi kalau seseorang itu kepada hewan saja punya rasa sayang, tentunya kepada manusia dia lebih sayang lagi gitu ya. Bisa diberi kewenangan, kata Allah itu musallatin, diberi sultan, diberi kekuasaan untuk mengurusi urusan agama manusia ini. Nah, itu jadi ini penjelasan dari Syekh Nasor ya, kenapa para nabi itu pernah jadi penggembala. Nabi Musa juga pernah ya menggembala dombanya Nabi Yakub sampai 8 tahun sampai 10 tahun. Siapa lagi, hampir semua nabi itu penggembala. Waruya anna Musa alaihi salatu wassalam ini qala ya Rabbi, Nabi Musa pernah berdoa, ya Rabbi bi ayyi syai'in ittakhadtani sofiyan. Nabi Musa pernah bertanya, wahai Tuhan, Nabi Musa ini kan manusia yang bisa langsung berdialog dengan Allah di dunia ini, satu-satunya, tidak ada yang lain. Maka Nabi Musa pernah katakan, ya Rabbi, wahai Tuhan, bi ayyi syai'in, dengan apa, ittakhadtani sofiyan, engkau jadikan saya ini nabi. Kenapa kok saya jadi nabi ini, wahai Tuhan, gitu ya. Nabi Musa heran, kok saya, apa alasannya? Jadi Nabi Musa pernah gitu minta penjelasan. Qala, maka Allah menjawab, bi rahmatika ala kholqi, karena kasih sayangmu kepada makhlukku. Fa innaka kunta tar'a ghanama Syuaib, Nabi Syuaib ya, bukan Nabi Yakub, maaf. Karena kamu pernah menggembala kambingnya Nabi Syuaib itu alaihi salatu wassalam. Fanaddatta syatan min ghanamika fa'atba'ta fanaddat syatun min ghanamika, maka ada yang tadi lepas, ada yang lari atau hilang, atau apa namanya, berot kalau bahasa ini ya. Ada seekor domba yang lari, ternyata fattabi taha, kamu ikuti, kamu kejar dia. Fa'so bakal jahdu fi talabiha hatta adraktaha, dan kamu susah payah ya karena kambing lari dikejarkan, susah payah. Falama akhadtaha dhammamtaha ila hujrika, ketika sudah kamu bisa menangkapnya, kamu rangkul si anak domba itu dalam pelukanmu. Nah, jadi anak domba yang lari itu supaya jangan sampai jatuh, mungkin mau jatuh ya ke sungai atau apa gitu, jangan sampai. Dan dengan sangat cintanya Nabi Musa memeluk anak domba itu. Wakul talha, bahkan kamu mengatakan, ya miskinah lima atba'atni. Wahai miskin itu ya domba ini ya, wahai anak domba. Jadi yang miskin maksudnya yang sangat butuh perhatian, yang sangat butuh dilindungi. Abtani gitu mestinya ya. Kenapa kamu membuat saya kepayahan? Maksudnya telah lari tadi itu. Wa abta nafsaka fa bi rahmatika ala kholqi istofaituka ini. Jadi Allah tahu apa yang diucapkan Nabi Musa kepada dombanya tadi. Kenapa kamu kok lari-lari sampai saya payah? Nah, tapi kata Allah, kamu telah menyusah payahkan dirimu, dan karena kasih sayangmu kepada makhlukku, seekor domba itu, istofaituka, maka saya memilih kamu menjadi seorang nabi. Wa akramtuka bin nubuwah, dan aku muliakan kamu dengan kenabian. Ya, jadi ternyata tidak hanya wali saja ya, para nabi pun dipilih oleh Allah juga karena kelembutannya, kasih sayangnya. Mungkin kita bertanya, lah itu Nabi Musa dulu kan pernah memukul orang Mesir sampai mati, kan pernah itu. Itu karena kasih sayangnya kepada orang Israel sebenarnya itu. Karena bahaya kan waktu itu orang Israel ini disuruh kerja paksa bangun piramid di Mesir itu oleh Fir'aun itu. Wah, itu kalau kerjanya lama dicambuki orang Israel itu oleh orang Mesir. Nabi Musa sebagai keturunan Israel tidak bisa, akhirnya dibela. Ini sudah bekerja, sudah payah-payah kok masih dicambuki. Gegeran akhirnya
dipukul si orang Mesir ini mati. Jadi Nabi Musa itu pukulnya lebih keras dibanding Mike Tyson gitu ya. Sekali pukul langsung mati. Tapi Nabi Musa menyesal, sebenarnya tidak ingin mematikan, saya hanya ingin melindungi orang Israel yang disiksa ini, bukan karena bencinya kepada Mesir, tidak. Tapi karena orang ini harus dilindungi. Waktu itu satu-satunya cara ya dengan memukul supaya tidak dipecuti terus. Ternyata mati. Menyesal sekali Nabi Musa. Dia, ya Allah, saya sudah berbuat zalim. Ini kedzaliman besar bagi saya, ya Allah, itu begitu. Nah ternyata besoknya bertengkar lagi si orang yang dibela tadi. Lah orang Mesir tahu kemarin Musa kamu telah membunuh. Kamu mau bunuh saya juga katanya. Enggak, tidak, saya tidak memukul. Jadi kemarin itu bukan karena sengaja Nabi Musa membunuh, tetapi memang itu di luar kemampuan Nabi Musa mengendalikannya. Jadi artinya Nabi Musa itu sangat penyayang. Jangankan manusia, domba aja dipeluk oleh Nabi Musa itu. Jangan sampai celaka. Jadi kalau ada cerita itu karena memang kekejaman luar biasa Fir'aun dan para pengikutnya di Mesir ketika itu kepada orang Israel. Jadi itu kelembutan menjadi kunci dipilihnya seseorang menjadi kekasih Allah, bahkan termasuk menjadi kriteria seleksi nanti masuk surga apa tidak ya, adanya kecintaan kelembutan dalam hati kepada sesama makhluk Allah. Itu artinya kita harus sungguh menumbuhkan sikap sayang itu, sikap lembut, sikap peduli kepada semua makhluk Allah ya, bukan hanya manusia saja, setiap makhluk Allah. Mungkin itu yang dipakai contoh oleh Allah, sesekali ungkapan kasih sayang itu mungkin harus dengan membunuh bisa juga gitu. Makanya dalam Islam hukuman mati itu ada, bukan kejam, itu bukan melanggar HAM, justru menegakkan HAM itu harus ada hukuman mati. Nabi Musa pernah menghukum mati orang kan tadi itu. Jadi tidak salah hukuman mati itu harus ada. Jadi hanya orang yang bodoh aja menganggap hukuman mati itu sampai sekarang kan orang Indonesia begitu. LSM itu memasalahkan. Dalam Islam harus ada hukuman mati bagi orang yang berpotensi untuk merusak ya, potensi untuk banyak menyebabkan kematian itu harus dibunuh. Tidak boleh dibiarkan, kalau dibiarkan justru menimbulkan banyak kematian ya, termasuk bandar narkoba atau apalagi ya, kejahatan. Mungkin koruptor itu termasuk yang layak dihukum mati karena menimbulkan kerusakan yang sangat besar. Bayangkan kalau ada satu koruptor itu, uang yang mestinya mensejahterakan ribuan orang, bisa ribuan orang sengsara kan gara-gara korupsi itu menyengsarakan banyak orang. Nah itu sangat patut dihentikan kejahatannya itu, kalau perlu ya dengan hukuman mati. Nah tadi zaman Nabi Musa pun itu terjadi dan itu sah dan itu benar menurut Islam ya. Jadi tidak asal menghukum tentunya ya, tapi tentu ada kriteria-kriterianya. Nah inilah mudah-mudahan kita ditolong oleh Allah dijadikan orang yang lembut, penuh kasih sayang, penuh cinta. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.